Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani, banyak yang masih salah paham soal pestisida. Banyak yang mikir, kalau dicampur banyak, pasti makin manjur. Padahal kenyataannya, kalau salah campur, bukan hama yang mati duluan. Tapi tanaman kita yang gosong daun teh bakah bunga rontok, buah rontok, bahkan gagal panen. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau salah campur pestisida, kadang bukan cuma tanaman yang rusak, tapi sprayer rusak nazal mempeci dan yang paling parah bisa bikin keracunan buat yang nyemprot. Makanya di video ini aku bakal jelaskan aturan wajib mencampur pestisida secara lengkap, panjang, dan jelas. Kalau kamu petani cabai, tomat, bawang, terong, melon, semangka, atau tanaman apapun, aturan ini wajib kamu tahu. 1. Fahami dulu kenapa pestisida bisa dicampur, tapi bisa bahaya. Teman-teman, pestisida itu bukan air biasa. Di dalam pestisida ada bahan aktif racun untuk hama atau penyakit. Bahan pelarut ada yang air, ada yang minyak. Bahkan perikaci, bahan pengemulsi, bahan pengental, bahan penstabil. Nah, saat dicampur, setiap produk bisa bereaksi. Kalau cocok, hasilnya bagus. Tapi kalau tidak cocok, bisa terjadi menggigung pau, mengjengdapi, panis, berubah warna. Jadi seperti susu pecah. Jadi busa berlebihan. Larutan jadi mati tidak bekerja. Dan kalau itu terjadi, semprotannya bukan lagi jadi obat, tapi jadi racun yang merusak tanaman. Tuh, aturan nomor 1, wajib baca label, jangan malas. Ini aturan paling dasar tapi paling sering dilanggar. Setiap pestisida itu ada labelnya. Di label biasanya ada tulisan seperti dosis pemakaian, tanaman yang boleh, hama atau penyakit target, cara pengenceran, waktu aplikasi, larangan pencampuran. Kalau labelnya bilang, jangan dicampur dengan pestisida lain, maka jangan dicampur. Karena pabrik sudah uji coba di laboratorium. Kalau kita nekat campur, itu sama aja kita eksperimen di kebun sendiri. Sri, aturan nomor 2, jangan campur terlalu banyak jenis. Teman-teman, ini fakta lapangan. Gempurung 2 jenis pestisida masih aman kalau cocok. Campur 3 jenis mulai berisiko. Gempur kuatur 6 jenis itu sudah masuk kategori ngawur. Banyak petani campur. Insektisida 2 jenis. Fungisida 2 jenis. Pupukidon, perikaci, zat pengatur tumbuh. Total bisa 6-7 botol. Masalahnya apa? Semakin banyak campuran, semakin tinggi risiko reaksi kimia. Semakin tinggi risiko daun terbakar. Semakin tinggi risiko bunga rontok. Semakin tinggi risiko hama jadi kebal. Semakin boros biaya. Ingat teman-teman, pestisida itu obat, bukan bumbu dapur. 4. Aturan nomor 3, wajib tes botol dulu, jangan langsung di tangki. Ini aturan yang paling wajib tapi paling jarang dilakukan. Namanya tes kompatibilitas atau tes botol. Caranya gampang. Cara tes botol. Ambil botol air mineral kecil 600 ml, 1 liter. Isi air setengah botol. Masukkan pestisida 1/1 sesuai urutan campuran. Kokoki pileng. Diamkan 5-10 menit. Kalau hasilnya larut sempurna, tidak menggumpal, tidak mengendap, cidaki panas, tidak berubah warna aneh, berarti campuran kemungkinan besar aman. Tapi kalau hasilnya menggigung pau, mengendap seperti lumpur, muncul lapisan minyak tebal, bisa berlebihan, terasa panas, bau menyengat ekstrem, itu tanda campuran tidak cocok. Kalau tetap dipaksa, siap-siap. Nazal mempeci, sprayer Huzaki, tanaman gozongi. 5. Aturan nomor 4, urutan campuran harus benar, ini kunci. Nah, ini bagian paling penting. Banyak yang salah karena mereka tuang pestisida asal urutan. Padahal pestisida itu ada jenis formulasi. Ada yang bentuk tepunggi, granule, cair kental, cair minyaki, cair larut air. Kalau salah urutan, hasilnya menggumpal. Urutan campuran yang benar standar lapangan. Ini urutan aman. 1. Isi air dulu setengah tangki. Jangan langsung penuh, karena nanti campuran susah larut. 2. Masukkan widiji tepung atau granule.
Kung tobeng tuki. Tepunggi piuce, granul seperti pasir halus. Ini harus masuk duluan supaya larut sempurna. Sri masukkan SC flow cair kental. Biasanya cairan putih kental seperti susu. For masukkan isi cair minyak. Biasanya warnanya Ning. Koklachi. Bau tajong. Terasa seperti minyak. 5 masukkan esel cair larut air. Biasanya cair bening atau warna muda. 6 masukkan perekat atau perata ajivin. Ini masuk belakangan. 7 tambah air sampai penuh. Setelah semua larut, baru tambah air sampai volume tangki. Hinggachi. Air dulu, bukan pestisida dulu. Karena kalau pestisida dulu baru air, sering terjadi menggumpal. 6, aturan nomor 5, air yang dipakai harus bersih. Ini juga sering disepelekan. Kalau airnya, keru, beh lumpur, banyak pasir halus, ada kotoran organik, maka pestisida akan Suzala route, mudah mengendap, membuat nozzle cepat mampet, daya rekat jadi jelek. Kalau kamu pakai air sumur yang keruh, indapkan dulu. Atau saring dulu. 7. Aturan nomor 6, jangan campur pestisida dengan pupuk daun sembarangan. Banyak petani pengen hemat tenaga. Mereka campur pestisida tambah pupuk daun. Kadang aman, tapi kadang juga bikin gosong. Karena pupuk daun biasanya mengandung nitrogen tinggi, mikro, unsur garam tinggi, perekaci bawang. Kalau ketemu pestisida tertentu, reaksinya bisa bikin daun terbakar. Solusi aman. Kalau mau campur pupuk daun wajib tes botol dulu. Jangan campur pupuk daun saat cuaca panas terik. Jangan campur pupuk daun saat tanaman lagi berbunga banyak. Adate, aturan nomor 7, jangan campur produk yang terlalu keras dalam satu tangki. Ada pestisida yang sifatnya panas. Biasanya kalau insektisida keras dicampur fungisida keras, dosis terlalu tinggi, campuran terlalu banyak. Aziungnya, daun mengguni, daun kericing, bunga hontoki, buah kecil-kecil, tanaman istris. Jadi jangan asal campur. Kalau memang hama dan penyakit sosema banyak, lebih aman untuk semprot hari ini insektisida. Besok atau lusa semprot fungisida. Daripada dipaksa jadi satu tangki. 9. Aturan nomor 8, jangan campur 2 produk yang fungsi sama. Ini juga kesalahan umum. Contoh, insektisida A untuk ulat. Insektisida B juga untuk ulat. Dicampur jadi 2 sekaligus. Hasilnya, biaya jadi boros. Risiko fitotoksik naik. Hama makin cepat kebal. Kalau mau kuat, pilih salah satu atau rotasi mingguan. Dan aturan nomor 9, dosis jangan ditambah biar cepat mati. Ini mentalitas yang bikin rugi. Banyak petani berpikir, kalau dosisnya ditambah, hama mati lebih cepat. Padahal, pestisida itu punya batas aman. Kalau overdosis tanaman huzaki, residu di buah tinggi, hama bisa kebau. Dosis itu bukan saran, tapi aturan. 11. Aturan nomor 10, semprot langsung Jota Anije Andi. Larutan pestisida yang sudah dicampur, jangan disimpan sampai besok. Karena bahan aktif bisa rusak. Larutan bisa mengendap. Larutan bisa berubah reaksi. Efektivitas turun. Jadi kalau sudah dicampur, habiskan hari itu juga. 12. Aturan nomor 11. Perhatikan waktu semprot. Mencampur pestisida juga dipengaruhi waktu. Waktu terbaik. Pagi pukul 6, 09,0. Sore jam 15,3 sampai 17,3. Kalau kamu semprot siang terik, daun lebih mudah terbakar. Penguapan tinggi. Pestisida cepat hilang. 13. Aturan nomor 12, wajib pakai APD alat pelindung diri. Teman-teman, ini penting. Mencampur pestisida itu lebih bahaya daripada menyemprot. Karena saat mencampur, kita menghirup uapnya. Kena kulici, kena mata, kena tenggang. Minimal yang wajib, masker, sarung tenggang, baju lengan panjang, celana panjang. Karena kesehatan itu lebih mahal daripada hasil panen. 14 bonus, kesalahan paling sering saat campur pestisida. Ini aku sebutkan biar kamu nggak ngulang. Tuang pestisida dulu baru air. Campur tanpa tes botol. Campur 5-7 produk sekaligus.
dosis dilebihkan. Air keruh tetap dipakai. Semprot siang bolong. Campur pupuk daun sembarangan. Simpan larutan sisa untuk besok. PYNUTUP closing. Jadi teman-teman, kesimpulannya, mencampur pestisida itu boleh. Tapi harus ada aturan. Kalau kamu mau aman, baca label. Tes botol dulu. Urutan campur benar. Jangan kebanyakan campuran. Dosis sesuai aturan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe. Karena di channel ini kita bahas cara bertani yang benar, hemat biaya, dan hasil panen maksimal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.